Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Mulyadi, NIM 105821101719. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan makalah kami dengan judul Kemagnetan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Muhammad Rizky untuk membacakan makalahnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky, NIM 105821100719 dari kelas 3A Elektro. Bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang. Di bumi ini tentunya kita tidak asing dengan benda yang bernama magnet. Benda yang memiliki medan magnet dan dua kutub ini dapat menarik benda-benda yang mengatur unsur logam. Di bumi yang kita pijak ini terdapat sumber medan magnet yang sangat banyak. Pada magnet terdapat dua kutub, yaitu kutub utara selalu mengarah ke utara dan kutub selatan yang selalu mengarah ke selatan. Dua kutub dan tak jarang kita juga bisa menemukan magnet dalam alat-alat elektronik. Biasanya kita melihat magnet dalam berbagai bentuk, contohnya magnet U atau sepatu kuda, magnet batan dan magnet lingkar, magnet jarum yang sering dilihat sebagai kompas, digunakan sebagai kompas, dan lain-lain. Namun sebenarnya magnet yang ada sekarang ini hampir semuanya adalah magnet buatan. Bagian B, rumusan masalah. Ada beberapa rumusan masalah, yaitu 1. Pengertian magnet. 2. Mendeskripsikan jenis-jenis magnet, menjelaskan bentuk magnet, menjelaskan sifat-sifat magnet, menjelaskan teori kemagnetan, menjelaskan benda berdasarkan kemagnetan. 7. Menjelaskan cara pembuatan magnet. Bagian C, tujuan. Mengetahui pengertian dan konsep tentang magnet. 2. Mengetahui deskripsi tentang jenis-jenis magnet. 3. Mengetahui berbagai bentuk magnet. 4. Mengetahui tentang sifat-sifat magnet. 5. Mengetahui cara pembuatan magnet tentang teori kemagnetan. 6. Mengetahui cara pembuatan magnet. Mengetahui benda berdasarkan kemagnetannya. 8. Mengetahui kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Bab 2, pembahasan. A. Pengertian magnet. Magnet merupakan benda yang dapat menarik benda-benda tertentu. Magnet disebut juga dengan nama besi sembrani. Kekuatan magnet menarik benda-benda tertentu disebut gaya magnet. Gaya tarik dapat menarik benda-benda F10. Ini berarti tidak semua benda bisa ditarik oleh magnet. Benda-benda yang ditarik magnet disebut magnetis. Benda yang dapat ditarik oleh magnet bersifat magnetis ini terbuat dari besi dan baja. Benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet bersifat tidak magnetis, terbuat dari kayu, karet, atau plastik. B. Jenis-jenis magnet. Secara garis besar terdapat dua jenis magnet, yaitu magnet alam. Magnet alam adalah magnet yang sudah memiliki sifat kemagnetan secara alami, artinya tanpa ada campuran tangan manusia. Contohnya adalah gunung Ida di Magnesia yang mampu menarik benda-benda sekitarnya. Kedua, magnet buatan. Magnet buatan adalah magnet yang dibuat oleh manusia. Magnet yang dibuat dari bahan-bahan magnetik kuat seperti besi dan baja.
Magnet buatan terdiri lagi menjadi dua, yaitu magnet tetap dan magnet sementara. Magnet tetap yaitu permanen merupakan magnet yang bersifat kemagnetan yang bersifat permanen meskipun prosesnya pembuatannya sudah dihentikan. Magnet sementara merupakan magnet yang bersifat kemagnetannya hanya sementara, yaitu hanya terjadi selama proses pembuatannya. Bentuk-bentuk magnet. Magnet jarum. Magnet jarum ini memiliki bentuk ujung yang lancip. Magnet batan. Magnet batan mempunyai bentuk seperti balok dengan posisi yang kutub berlawanan. Magnet ladan atau magnet tapal kuda. Magnet ini mempunyai bentuk yang sifatnya huruf U dengan kutub utara dengan posisi sejajar atau berlawanan atau berselangan. 4. Magnet silinder. Seperti namanya, magnet silinder mempunyai bentuk seperti tabung atau silinder dengan kutub yang berseberangan. D. Sifat-sifat magnet. Setiap magnet mempunyai garis gaya di sekeliling magnet. Daerah sekeliling magnet itu disebut dengan medan magnet. 2. Magnet hanya dapat menarik benda-benda tertentu dan jangkauannya, artinya tidak semua bentuk ditarik. Gaya magnet dapat menembus benda. Semakin kuat gaya magnet, maka semakin tebal pula benda yang ditembus oleh gaya tersebut. Teori kemagnetan. Sebuah magnet selalu tersusun atas magnet-magnet kecil yang disebut magnet elektrik. Pada benda magnet elektrik ini tersusun secara teratur, namun pada benda non-magnetik, magnet elementer tersebut tersusun secara acak. Bahan magnet yang bukan magnet dapat diubah menjadi magnet dengan prinsip bentuk magnet elementer menjadi teratur. Bahan magnet lunak lebih mudah dijadikan magnet karena lebih mudah untuk menyusun magnet elektrik menjadi tertentu. Apabila sebuah magnet dipotong, maka masing-masing pemotongan tetap memiliki kutub utara dan kutub selatan. Bagian F. Benda yang berdasarkan kemagnetannya. Berdasarkan kemagnetannya, benda dapat digolongkan menjadi dua, yaitu 1. Benda magnet ferromagnetik. Ferromagnetik adalah benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet. Benda magnet yang bukan magnet dari olahan menjadi magnet, namun setiap benda memiliki tingkat kesulitan yang berbeda jika ingin diubah menjadi magnet. 2. Benda non magnetik. Benda non magnetik terbagi menjadi dua kelompok, yaitu paramagnetik, yaitu benda yang dapat ditarik dengan lemah oleh magnet kuat, contohnya aluminium, tembaga, platina, dan lain-lain. Dimagnetik, yaitu benda menolak magnet, artinya benda tidak dapat ditarik oleh magnet, contohnya emas, seng, merkuri, dan lain-lain. J. Cara pembuatan magnet. 1. Dengan cara industri. Sebuah besi atau baja yang bukan magnet menjadi magnet jika didekatkan dengan besi atau baja yang bersifat magnet. 2. Dengan cara menggosok. A. Sebuah magnet dapat dibuat dengan cara menggosokkan sebuah kutub magnet kepada sepotong besi atau baja secara berulang-ulang dengan searah.
besi dan magnet akan menjadi magnet, sedangkan magnet aslinya akan kehilangan sifatnya sebagai magnet. Magnet merupakan benda yang sangat mudah dibuat magnet, tetapi sifat kemagnetannya akan mudah hilang. Magnet yang tidak dapat mempertahankan sifat kemagnetan dalam jangka waktu lama disebut magnet sementara. Baja merupakan benda yang sulit untuk dijadikan magnet, tetapi apabila berhasil dijadikan magnet akan bersifat sulit hilang. Magnet yang mampu mempertahankan sifat kemagnetannya dalam jangka waktu lama disebut magnet permanen. Ketiga, dengan aliran listrik, sebuah paku akan menjadikan magnet dengan cara dialirkan arus listrik melalui kabel dengan lilitan. Sifat kemagnetan paku berlaku sementara selama ada aliran listrik. Magnet yang terjadi karena adanya aliran listrik disebut magnet elektron dan elektromagnetik. H. Kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Magnet dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Pada umumnya magnet digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah magnet buatan. Untuk membuat gunting, dari kompas, tempat pensil, mainan anak-anak, dan lain-lain. Ujung gunting memudahkan mengambil jarum jahit. Bel listrik untuk menggerakkan pemukul lonceng. Papan catur agar buah catur tidak mudah terguling. Kompas sebagai penunjuk arah utara selatan. Alat untuk mengatur benda-benda besi. Bab 3. Penutup. A. Kesimpulan. Magnet bukan hanya sekedar benda yang memiliki medan magnet, namun magnet juga memiliki ciri khas tertentu seperti A. Dapat menarik benda-benda yang terbuat dari besi. B. Magnet dapat menembus benda-benda tertentu. C. Gaya tarik terbesar terdapat pada kutubnya. D. Kutub magnet yang sama akan tolak menolak, sedangkan kutub magnet yang tidak sama senang akan tarik menarik. Magnet dapat dibuat dengan cara benda-benda yang sederhana. Magnet memiliki manfaat yang banyak dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, itulah tadi hasil presentasi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.